Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Hidayat, NIM 202-113. Program studi D3 Humas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ISO, yaitu siklus isu. Dosen pengampu Ibu Uun Masyuna. Ya, jadi saya akan pembahasan kali ini mengenai siklus isu Hainsworth dan Meng, dan model siklus isu Famers, Clawes, dan Lintemeyer. Model siklus isu pertama kali dikembangkan oleh Krabbe pada tahun 1986 dan kemudian disempurnakan oleh Hainsworth dan Meng. Menurut Hainsworth, sebuah isu diciptakan sebagai sebuah ide yang memiliki dampak potensial pada beberapa organisasi atau publik yang mengakibatkan tindakan yang menyebabkan peningkatan kesadaran atau reaksi pada bagian organisasi atau publik lainnya. Secara spesifik, ada 4 tahapan model siklus isu dari Hainsworth dan Meng. Yang pertama yaitu origin. Yang kedua, mediasi dan aplikasi. Yang ketiga, perusahaan. Dan yang keempat, resolusi. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahap origin. Pada tahap ini, perusahaan atau kelompok berencana melakukan sesuatu yang memiliki dampak bagi perusahaan atau kelompok lain sebagai akibat dari perubahan sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan. Pada tahap yang kedua, yaitu ada tahap mediasi dan amplifikasi. Pada tahap ini, media, masyarakat, atau stakeholder, atau industri dan regulator dapat dengan jelas mendefinisikan isu itu sendiri. Yang ketiga, ada tahap organisasi. Pada tahap ini, publik mulai mencari resolusi terhadap konflik yang sesuai dengan kepentingan mereka atau paling tidak mengurangi kerusakan potensial. Publik harus dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Mereka biasanya adalah kelompok dengan tingkat komitmen beragam yang menghadapi masalah yang sama, menyadari bahwa masalah itu ada dan bersatu untuk mengatasi masalah. Tahap terakhir yaitu tahap resolusi. Ketika isu menjadi perhatian perusahaan atau pemerintah dan memasuki proses kebijakan publik melalui perubahan kebijakan, upaya untuk menyelesaikan konflik menjadi lebih lama dan memakan biaya. Tujuan proses kebijakan publik adalah penegakan larangan atau batasan terhadap semua pihak yang berkonflik, baik untuk keuntungan atau kerugian mereka itu sendiri. Ya. Model siklus isu yang kedua yaitu model siklus isu Famers, Clawes, dan Lintemeyer. Satu model siklus isu yang ditemukan oleh Famers, Clawes, dan Lintemeyer pada tahun 2000 yang membagi siklus isu dalam 4 fase. Fase yang pertama, fase emergence. Yang kedua, fase dissemination. Yang ketiga, establishment. Dan yang keempat, erosion. Ya, pada fase pertama yaitu fase emergence. Fase emergence itu isu dimunculkan dan didefinisikan, mengkristalisasi ke dalam sebuah interpretasi spesifik dan realitas sosial, di mana versi dari peristiwa ini kemudian diangkat ke permukaan oleh individu maupun kelompok. Pada fase yang kedua yaitu fase dissemination. Jadi pada fase ini media memainkan peran penting pada fase ini dengan menginvestigasi isu dan menerbitkan laporan atas isu dan menyebarkan ke wilayah yang lebih luas melalui teknologi informasi yang dimiliki. Yang ketiga, pada fase establishment, media massa mengulas isu dengan mendetail dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh lembaga berwenang mengenai isu tersebut.
isu akhirnya berkembang dan menjadi agenda masyarakat luas. Pada tahap erosion, ketertarikan publik menurun dan akhirnya tidak lagi menjadi agenda media dan agenda publik. Penurunan atau erosi juga disebabkan oleh adanya aturan berhubungan dengan isu yang dimunculkan, oleh karenanya dianggap telah selesai. Dan pada fase terakhir, yaitu pada fase erosion, ketertarikan publik menurun dan akhirnya tidak ada lagi menjadi agenda media dan agenda publik. Penurunan juga bisa disebabkan oleh adanya aturan yang berhubungan dengan isu yang dimunculkan oleh karenanya dianggap telah selesai. Demikian penjelasan sedikit dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.